Oke Bang, hari ini agenda Agus menjalani pemeriksaan terkait apa nih Bang di Polda Metro Jaya? Oke, hari ini agendanya adalah pemeriksaan Agus sebagai korban terkait laporan kita terhadap 4 orang, yaitu pertama adalah kepada saudara G, terus saudari NP, terus saudara DS dan saudara PB. Terhadap 4 orang terkait adanya dugaan penggelapan. Sudah berapa pertanyaan tadi yang disampaikan oleh penyidik? Sejauh ini masih kurang lebih sekitar 10 pertanyaan yang sudah ditanyakan kepada klien kami, lalu sampai sekarang masih berlanjut. Lancar nggak sih Agus menjalani pemeriksaan tadi? Alhamdulillah lancar. Terkait apa aja Bang? Ya terkait proses dari awal saja, bagaimana awal mula Agus bisa kenal dengan NP kayak gitu. Oke, Bang Yasin, seperti apa mungkin? Seperti apa Bang Yasin sendiri? Kemarin kan sempat berstatement bahwa apa itu yang uang dialihkan ke NTT itu adalah penggelapan ya Bang ya? Seperti apa Bang menurut Abang? Ya yang pasti uang itu uang Agus. Jadi kalau mau digunakan harus izin dulu sama yang punya. Jangan kemudian punya orang atas nama orang dikasihkan kepada yang tidak berhak. Ya, kita sekali lagi ya, kita bukan tidak empati dengan saudara-saudara kita di NTT. Tapi hati-hati. Niat baik seseorang belum tentu nilainya menjadi baik juga. Gitu. Kalau barang ini menjadi barang sesuatu yang lagi proses polisi, tadi kita juga sudah sama Pak Riki. Barang ini lagi dalam proses pemeriksaan, tidak boleh dipindah tangan. Jadi hari ini pemeriksaan adalah upaya untuk memasukkan bebek-bebek ngambang. Ya, bebek-bebek ngambang kita akan masukkan ke dalam kandang. Hari inilah upaya kita, salah satunya. Ya, dimintain keterangan Agus, dimintain nanti keterangan saksi. Bang, bicara bebek-bebek inisial apa tuh Bang? Inisialnya? Inisialnya ya yang kemarin pada buang-buang duit tuh. Jadi duitnya itu yang dia buang itu bukan duitnya dia orang, tapi duitnya si Agus. Penekanan untuk duitnya Agus itu apa Bang? Karena kan itu kan donatur Bang. Iya, donatur. Donatur itu langsung menyumbang ke Agus. Uang itu masuk ke rekening Agus. Kemudian dan satu lagi mesti ingat, pemindah bukuan sudah dilaporkan. Ya, sudah dilaporkan. Kemudian karena yang dipindahkan ini adalah uang, objeknya adalah tabungan, uang. Ternyata uang ini di-delay. Jadi ternyata nih ya, maksud mereka ini jahat. Mendelay semua proses ini. Caranya adalah membuat perkara ini menjadi gaduh. Yang kedua, gonta-ganti pengacara. Ya, beberapa pengacara yang satu idealisme sama kita adalah kepengennya damai, termasuk Pak Riki, termasuk Brian. Ya, maunya damai. Tapi ternyata si Nyonya ini tidak mau damai, maunya ribut aja. Ternyata sekarang baru kita temukan uang ini di-delay. Cuma maksud tujuannya supaya dia jadi ratu di suatu tempat. Nah, uangnya modalnya dari mana? Dari Agus. Modalnya dari Agus. Bukan pakai uang dia sendiri. Gitu loh. Jadi makanya yang pemindah bukuan yang ada di BCA itu, yang di Pondok Indah, sudah kita laporkan. Dan sekarang in proses pemeriksaan. Gitu loh. Nah, kalau misalnya dia dapat masukan dari beberapa tim pengacara, pengacara boleh siapa aja memberikan pendapat hukum, boleh siapa aja memberikan advice, ya. Bicara-bicara manis kepada kliennya boleh, silakan aja. Tetapi hari ini adalah proses awal dari memasukkan bebek-bebek ngambang ke kandang. Kandangnya ada besinya. Bang, artinya ini apa tindakan yang mengalihkan uang donasi ke NTT akan dilaporkan laporan baru atau masuk ke dalam bukti yang Abang sudah laporan sudah berjalan ini? Nah, Rapi tak jawab. Ya ini masuk dalam, jadi gini, awal mula perpindahan uang itu kan memang berawal dari uang kurang lebih 1,3 itu ke yayasan gitu kan. Itu awalnya. Yang sampai pada saat ini adalah uang tersebut sekarang sudah berpindah, ini katanya ya, ini sudah berpindah ke untuk saudara kita yang di NTT. Lalu makanya ini masuk dalam satu kerangkaian yang tidak terpisahkan dari proses kronologis awalnya gitu, dari 1,3 yang berpindah ke yayasan itu. Bang, kemarin kan juga salah satu media juga sudah menanyakan soal donasi itu sudah dialihkan ke NTT, ya kan? Dan dia juga berani untuk mengaudit apapun permasalahan soal uang yang sudah masuk di sana, dan itu juga ada dugaan
Mensos juga mengetahui bahwa uang itu juga akan disalurkan ke pihak NTT. Gimana Bang? Ya semua orang bisa punya pendapat sendiri-sendiri ya. Namanya maling mana ada yang mau ngaku, mana rampok mana ada yang mau menyerahkan diri. Ya, apalagi ini bicara duit ini besar loh ya. Uang ini uang orang buta bos. Ya, orang buta dibutakan dia, bukannya orang buta ya, tapi dibutakan. Di Kemensos ada aturan hukum. Ya. Pengumpulan dana dan lain sebagainya. Kalau udah di atas 500 juta harus ada audit, di bawah 500 juta ada audit juga. Apakah sudah dilakukan? Kalau sudah dilakukan, apa sih pemberitahuan kepada si Agus? Kan belum ada. Atau kepada kita tim pengacara nggak pernah. Yang ada ini langsung diselewengkan, seolah-olah itu duit dia. Bang, walaupun artinya dari persetujuan para donatur artinya uang dialihkan ke NTT, tapi menurut Abang itu melanggar hukum dari... Melanggar dong. Kenapa melanggar? Uang itu uang Agus. Kalau uang dia sendiri enggak apa-apa. Gitu. Kalau duit dia mau ngapain sih? Boleh-boleh aja. Ingat ya, statement Nopi dan kawan-kawannya itu berkali-kali dia bilang bahwa ini pertanggungjawaban dia kepada donatur, ya. Nah, ini lucu. Donatur itu ada dua. Ada donatur yang betul-betul ikhlas kepada Agus, ada juga yang niatnya mungkin ria, memberikan donatur kemudian bla 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 diambil lagi. Nah, pertanyaan kita cuma satu, pertanggungjawaban Nopi terhadap donatur yang betul-betul ikhlas memberikan donasinya kepada Agus, di mana pertanggungjawabannya? Udah mulai banyak loh yang nyanyi-nyanyi di medsos. Ada yang katanya ibunya memberikan ke yayasan. Nah, itu yang mesti balance gitu. Bang, apakah akan melaporkan Densu Bang? Atau karena disini kan Densu memaksa Bang, karena ada di TikTok ini bilang dia tertahan sama bendahara yang memaksa donasi dari NTT. Kan pimpinan Bang? Aku saya berjawab. Jadi begini, dari awal ini sebenarnya bukan donasi atau pengumpulan dana ya, tapi benar-benar pure charity atau sumbangan. Karena apa? Kalau yang namanya penggalangan donasi itu kan untuk badan hukum atau berbentuk hukum ya, tidak bukan perorangan. Sedangkan ini pada saat di podcastnya Densu itu langsung masuk ke rekening Agus secara pribadi, rekening pribadinya Agus ya, tanpa ada bawa-bawa nama yayasan. Walaupun memang ini itu tuh Nopi yang pertama meminta Bang Densu untuk buka donasi, tapi pada saat terjadinya itu kan bukan donasi, itu memang benar-benar untuk ayo siapa yang mau menyumbang, itu ada kata-kata si bagi yang ingin menyumbang Agus, ada kan di situnya silahkan masukkan rekening Agus di sini, berarti kan langsung masuk ke rekening Agus pribadi. Nah, pada saat sekarang ini 1,4 itu tidak pernah dirasakan manfaatnya oleh Agus. Dan pada saat ini tiba-tiba itu uang mau dilarikan ke NTT. Dan mereka udah berkoar-koar itu uang habis. Silakan saja, habiskan saja uang itu ya. Kami akan tindak pidana kalian berempat. Semakin kali itu uang habis berarti kalian udah siap-siap masuk ke pidana. Karena ini memang uangnya Agus. Dan anehnya kalian punya pengacara yang katanya orang hebat semua. Kok bisa-bisanya uang yang sedang disengketakan kalian bagi-bagikan ke bencana alam. Dan sudah diperingatkan dengan Eva untuk jangan mau menerima uang donasi ini, karena uang donasi ini sedang sengketa, tapi tetap aja kalian masih tetap menerima. Jadi jangan salahkan kalau kalian nanti kena juga ini, karena di dananya ada itu uang milik Agus. Kalau ditanyakan kembali uang siapa, uang milik Agus ini nggak bekerja, emang Agus tidak bekerja, dan Agus pun tidak bilang saya bekerja dapat uang itu, tidak. Agus kan hanya dimasukkan ke podcastnya Densu, dan Densu minta siapa yang mau menyumbang silahkan. Nah itu loh kata-kata siapa yang ingin menyumbang, berarti bukan pengumpulan dana ya.